Terkadang seperti itu. Jadi tapi kalau di sini tuh kayak lebih santai gitu. Pak Imam tuh tegas tapi bisa bercanda juga. Jadi santai. Materinya itu gimana kalau misalnya kurang paham, terus materinya benar-benar dipraktekin, terus kita juga bisa mempraktekinnya langsung, jadi bisa ngeliat skill temen-temen, apalagi yang cowok-cowok kayak itu ternyata keren banget ya. Iya, skillnya bagus banget. Aku berharap kayak kedepannya variasi aktivitas tuh kayak makin banyak, apalagi kita kan dulu pernah kayak usul bakal ada renang gitu kan. Iya, benar. Itu kayak Halo semuanya, selamat datang di podcast Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 kelas 10-2. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Chala Zarin Kirana, biasa dipanggil Chalya. Aku Safira Amalia, bisa dipanggil Sofi. aku Zaskia Anraini, biasanya dipanggil Zaskia. Perkenalkan, nama aku Laila Jamila, biasa dipanggil Laila. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang pengalaman kami selama mata pelajaran PJOK dari semester 1 sampai semester 2 bareng Pak Imam. Oke, pokoknya di sini kita tuh bakal jujur-jujuran nih ya, tapi tetap positif. Yuk, langsung aja. Aku duluan kali ya, jujur dari awal masuk SMA tuh aku agak takut sama pelajaran olahraga, tapi ternyata belajar bareng sama Pak Imam seru banget. Kayak nggak ada ujian tulis ribet kayak waktu SMP. Terus fokusnya lebih ke praktek langsung, jadi lebih enjoy dan nggak bikin stres. Iya lagi, soalnya dulu kayak waktu SD SMP tuh kan kalau aku ya kayak lebih sering mata pelajaran atau materinya tuh kayak bola mulu kan. Tapi kayak sekarang tuh kayak variasi gitu, jadi kayak lebih nggak bosenin aja sih. Aku juga ngerasa beda gitu. Saya pas SMP itu olahraga itu kayak terkadang seperti itu. Jadi tapi kalau di sini tuh kayak lebih santai gitu. Pak Imam tuh tegas tapi bisa bercanda juga. Jadi santai. Ya kayak vibes-nya tuh santai tapi tetap serius, tetap ada materi yang kita dapetin dari pelajaran olahraga gitu. Ya kita bisa tanya-tanya tentang materinya itu gimana kalau misalnya kurang paham, terus materinya benar-benar dipraktekin, terus kita juga bisa mempraktekinnya langsung gitu loh. Iya benar banget. Jadi gampang banget untuk dipahamin dan jadi seru. Iya, dan aku tuh kayak ngapresiasi banget sih karena suasana belajarnya tuh nggak bikin tertekan. Aku jadi nggak takut salah gerakan atau takut dinilai kayak dulu. Kalau refleksi nih ya, aku merasa olahraga tuh jadi momen refreshing sih. Kayak di tengah-tengah pelajaran padat, olahraga tuh kayak escape zone aku gitu loh. Ya bener banget, kayak secara mental kita jadi ngebantu banget, apalagi kalau kita lagi capek atau pelajaran yang kayak berat banget, kayak harus mikir banget, terus tiba-tiba terus ada pelajaran olahraga, terus jadi kita healing, bisa main bareng. Iya juga, aku kayak ngerasa ada progres banget gitu dibanding kayak dari sebelum-sebelumnya. Kayak dulu tuh aku sama sekali nggak bisa roll belakang, kayak dulu tuh sampai diulang berkali-kali, remet berkali-kali. Tapi sekarang waktu udah kelas 10 karena diajarin bener-bener step by step dan dibantuin juga, jadi kayak roll belakang tuh jadi agak lumayan gampang buat Dan fun. Iya. Dan mungkin kalau dari segi tugas yang aku suka itu, walaupun ada tugas nulis kayak bikin mind map gitu, tapi kayak udah sering-sering banget dan lebih ke praktik, jadi kayak lebih aktif aja gitu. Iya betul banget. Sebenarnya tuh aku agak takut sama materi senam lantai. Soalnya kalau masuk pelajaran itu selalu bikin aku deg-degan terus. Apalagi dulu kan aku dari SD sampai SMP aku belum bisa banget roll depan. Tapi untungnya dari pembelajarannya kakak UNJ itu bisa ngebantu aku lancar roll depannya. Iya lagi. Kalau kayak senam lantai itu dari SD kayak beneran trauma besar gitu kayak. Kenapa tuh kenapa? Jadi trauma besar. Karena pernah remet sampai kayak 3 kali, terus kayak gurunya tuh marah-marah. Jadi kayak mana kayak roll depannya itu di depan orang. Kalau dulu masih mending kayak di sana tuh ada kayak
itu literally di tengah lapangan jadi kayak Iya, malu banget gak sih kalau tengah-tengah lapangan juga dilihat. Iya, soalnya kayak kan suka ada kelas 11 juga ya. Oh iya, Cuma kayak kalian ingat gak waktu kita pas materi pencak silat? Oh iya. Kayak kalau aku ya yang tadi itu kayak nggak bisa pencak silat, kalau Laila mungkin bisa ya. Nggak bisa. Iya itu kayak sebenarnya seru sih, kayak kita rame-rame terus kayak di mana tuh di PD di lapangan Taman Borobudur rame-rame terus kita bikin dramanya juga kayak gimana terus ya kan terus jadi kayak terus aku juga ngeliat jadi bisa ngeliat skill temen-temen apalagi yang cowok-cowok kayak itu ternyata keren banget ya. iya skillnya Sumpah. bagus banget kayak mereka aku lihat sampai kayak ada salah satu dari mereka yang kayak sampai naik ke paha temennya terus sampai kayak muter gitu. Keren. Kalau dari Ayla gimana nih tentang selamatnya atau pencaksilat? Iya. Senam lantai, kalau senam lantai ya kan aku susulan kan, ambil nilai senam lantai. Dan itu aku di kelas 10 aku sendiri yang senam lantai. Ya. Oh iya sendiri ya. Tapi ya karena aku di SMP emang senam lantainya tuh guru olahraganya emang apa ya bener-bener ngajarin banget, terus kayak anak-anaknya emang pada jago banget di SMP aku, jadi mereka kayak hampir semua pada bisa gitu. Jadi kalau misalnya bisa itu bukan suatu yang wow gitu loh, soalnya mereka jago banget. Ya udah biasa. Terus juga di SMP tuh ada ngambil nilai lompat harimau. Wow. Terus meroda juga. Jadi harimau beneran ya? Ya. Jadi lompat harimau tuh seru banget kayak ya gimana jadi harimau. Gimana rasanya jadi harimau? kayak ini sih kayak action gitu loh. Jadi kayak lompat terus habis itu guling yang biasa di film-film gitu. Tapi kamu gitu gak sih, pengen gak sih kalau kelas 10 tahun depan tuh bakal diadain lompat harimau? Pengen ngeliat ya? Pengen lanjut seru banget gak sih? Lompat Harimau harimau emang ada ya? Iya, nanti kita dari atas kan tangan ya. Pasti bakal rame banget juga ya. Sumpah. ya kalau senam apa Ya kita silahnya kalian berdua masih itu. Ada panggilan gila. Iya, yang kalian tembus. Iya. Itu menurut kalian senam Indonesia seru gak? sebenarnya seru. Sebenarnya seru. Cuma ya karena kita juga ada kebiasaan sehat so ya. Ya. Lebih waktu pas ambil nilai tuh aku sama Sofi kan nggak lolos ya, jadi harus kayak masih ngulang lagi gitu. Terus kayak sebenarnya capek, tapi tuh kayak sebenarnya hafal, tapi banyak faktor gitu. Iya sih. Ya nggak tahu deh nilainya berapa, tapi ya kita udah sering pembiasaan kan. Pagi-pagi juga. Seminggu udah berapa kali gitu. Kalau menurut kamu pencaksilat yang kemarin diadain itu gimana? Pencak silat. Yang kita berkelas gitu Iya, ya? berdua. Iya. Seru sih kayak bisa menunjukkan skill aku. Dari kamu Sofi. Iya, menurut kamu gimana silat? Silat kayaknya emang dari lahir banget nggak ada yang bisa, jadi kayak itu total failure banget. Tapi jadi tahu gerakan baru kan kayak. Iya, tapi tetap aja kayak minus banget gerakan. Oke, buat Pak Imam terima kasih banget karena buat aku dan menurut kalian juga mungkin Iya. menjadi pelajaran yang ditunggu-tunggu. Ya, oke lanjut lagi. Menurut kalian gimana guys? Ya, setuju banget sih. Pak Imam tuh bisa ngeblend sama anak-anak, terus tegas iya, tapi nggak galak. Jadi kita juga merasa nyaman di lapangan, bisa happy fun. Iya benar-benar. Terus beliau tuh kayak sabar banget kayak setiap misalnya ada kita yang nanya atau aku sering banget nanya ke dia, dia tuh selalu ngejelasin tuh sambil senyum. Jadi gitu kita yang lain juga happy dan merasa kalau pertanyaan kita tuh diterima. Iya, benar-benar. Iya, terus dia tuh selalu kayak ngejelasin ulang, selalu kayak
nanti dipraktekin lagi gitu kan. Terus habis itu kayak Pak Imam juga suka ngasih poin. Oh Kita kan kalau misalnya jawab dia suka, iya terus kayak misalnya nih waktu itu kalau nanya-nanya juga selalu dia jawab. Apalagi waktu itu aku selalu nanya waktu pas materi baseball karena aku beneran nggak bisa baseball atau softball? Iya, yang kita main Iya, softball. Softball. Iya, pas banyak softball. Kayak aku nanya mulu, pas strike kayak gimana, pas strike pas kapan, itu gimana. Tapi dia selalu sabar buat jawab-jawab itu. Kalau aku juga kayak kalau beliau itu merasa kayak sebenarnya dia kayak juga peduli juga kan anak-anak kayak dia tuh sebelum absen atau sesudah absen persis itu dia bakal kayak ngecek dulu anak-anak kayak ada yang cedera atau ada yang kurang enak badan biar kayak selanjutnya tuh bisa menjalani kejabatannya itu bakal cair. Harapannya ya di mata pelajaran PJOK ini kayak nilai kita tuh yang dirapot ya Pak Imam semoga kayak dinilai semester 1, semester 2 terus nanti di kelas 11 mungkin sama Pak Imam lagi semoga nilai kita meningkat gitu ya. Amin. Terus Makasih juga aku berharap kayak kedepannya variasi aktivitas tuh kayak makin banyak. Apalagi kita kan dulu pernah kayak usul bakal ada renang gitu kan. Iya, Sumpah itu pengen banget sih. Iya. Semoga kita beneran bisa berenang bareng-bareng karena menurut aku materi berenang tuh lebih seru karena abis itu kita bisa main. Iya. tapi berenangnya di kolam yang beneran ya Pak, jangan di lapangan. Ntar di kolam ikan lagi. Kalau dari aku ya semoga nanti tahun depan olahraganya bareng Pak Imam lagi. Iya. Sama semoga pas main olahraga tuh lebih ada kayak game-nya gitu. Oh, iya, dulu iya. ya kayak main apa ya? Kalau dulu aku SMP ada kayak main ikan ditangkap jala gitu. jadi kayak ketangkap tuh berarti dia yang jadi jalanya gitu. Sedangkan yang lain harus lari. Jadi ikannya, terus waktu itu aku jadi terakhir yang lari. Jadi aku ikan terus dibantai sama satu kelas. Kita dikejar sama satu kelas biar jadi jala juga. Jadi kayak mungkin kedepannya bisa ada game-game juga. Waktu itu kita juga pernah nggak sih? Iya. Iya pernah banyakin game Pak. Iya banyakin. Terus malah seru banget. Iya. Sama mungkin ada game volley atau enggak ya Basket main juga nggak sih? basket, Cuma kita belum volley, belajar. softball. Iya softball ya. Kurang banyak yang main waktunya. Iya. Banyak acara juga. Iya. Potong jadinya. Ya semoga tahun depan coba Pak Imam. Intinya makasih banyak Pak dan maaf juga kalau Iya. misalnya kami banyak nanya, banyak kurangnya, terus susah diatur. Betul banget. Iya kayak udah dijelasin berkali-kali dan bisa nggak ngerti gitu kan. Maaf ya Pak kalau bisa ada perlakuan atau kata-kata kita juga yang kata-kata kami yang nggak enak mungkin di hati Bapak. Makasih udah jadi guru kita di kelas 10 ini Pak. Terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Amin. Oke deh guys, itu aja podcast dari kita hari ini. Semoga bisa jadi refleksi dan masukan juga ya buat guru dan sekolah. Ya, dan semoga buat yang nonton, semoga podcast kita ini juga bisa menghibur kalian dan bikin tenang hari kalian hari ini. Thank you banget yang udah dengerin podcast kita pada hari ini. Semoga kalian terhibur dan bahagia. Yeah. Oke, terakhir terima kasih juga sama Pak Imam soalnya udah bisa sabar ngajarin kita dan bikin kita tetap happy juga pas PJOK. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tiga. Sampai jumpa dan salam olahraga. Dadah.